البرنامج بعده كلمة من رئيسة المدرسة السيدة نيلا مارتيني SPDMM عليها فلتتفضل مشكورة ومأجورة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atirah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tempat ini pada hari ini kita semuanya masih diberikan hidayah, rahmat, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berada di tempat ini. Rasanya semua bukan kebetulan, tapi memang karena perkenan Allah Subhanahu wa taala. Di kegiatan anak-anak kita khotaman dan imtihan Al-Qur'an SMP Islam Atirah Makassar. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, kurang bersemangat, yang terhormat, terima kasih Anda sekalian. Bapak Wakil Direktur Sekolah Islam Atirah, Pak Dr. Patris, yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala-Kepala Departemen, terima kasih Umida telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kemudian ada juga teman-teman koordinator dan jajarannya yang mengawal pembelajaran Al-Quran di Sekolah Islam Atirah. Bapak Ibu, ada Ustadz Komar bersama jajarannya mengawal QGDP atau pembelajaran T3Q di Sekolah Islam Atirah. Yang kami hormati Ketua BMJ bersama jajarannya, lalu Bapak Ibu orang tua, terima kasih karena berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang Ibu Nila cintai dan Ibu Nila banggakan, siswa-siswi SMP Islam Atirah Makassar. Dan yang teristimewa di hari ini, yang insya Allah akan menematkan kalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bertahun-tahun. Semoga Ustadz panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi di tahun depan Ustadz Kamal. Selamat datang di SMP Islam Atirah Makassar. Dan kali ini insya Allah kembali akan menjadi Ustadz yang menamatkan anak-anak kita, Bapak Ibu, siswa-siswi SMP Islam Atirah Makassar kelas 9. Kegiatan ini adalah penamatan khusus untuk pembelajaran Al-Quran. Jadi untuk akademik secara keseluruhan insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 9 Juni tahun 2024. Ibu Nila dan seluruh guru dan karyawan dan rasanya Bapak Ibu guru juga mengapresiasi luar biasa kepada Ananda Angkatan Finforsa SMP Islam Atirah Makassar kelas 9. Tahun ini kami rasanya penuh syukur kembali dan ini kebanggaan untuk seluruh pengajar di SMP Islam Atirah Makassar, termasuk tentu yang mengawal program ini di manajemen, dan saya yakin Bapak Ibu orang tua siswa juga bahwa tahun ini alhamdulillah kembali ada anak kita beberapa orang yang bisa selesai khotaman dengan hafal 5 juz, ada yang 4 juz, ada yang 2 juz, dan insya Allah kalau juz 30 Bapak Ibu boleh tes semuanya. Seluruh siswa SMP Islam Atirah kelas 9, mohon boleh diapresiasi anak-anak kita. Dan untuk tahun ini alhamdulillah banyak yang sudah berani untuk simaan. Sebenarnya kalau menurut Ustadz ada beberapa orang Bu, sebenarnya ada cukup banyak yang bisa maju untuk simaan, tapi beberapa itu masih kurang berani Ustadz ya. Tetapi alhamdulillah tahun ini rasanya progresnya baik, ananda kita banyak yang sudah simaan. Bahkan kami masih memberikan ruang kepada ananda sebelum tanggal 9 Juni kalian masih ada kesempatan untuk melakukan simaan, karena setelah penamatan seluruh proses pembelajaran itu sudah tidak ada lagi, tinggal tunggu ijazah gitu ya. Jadi sekali lagi masih boleh ya Ustadz Komar? Boleh. Jadi sampai sebelum tanggal 9 itu masih kami berikan peluang kepada Nanda untuk kemudian simaan begitu. Dan itu adalah kebahagiaan tentunya untuk orang tua juga dan untuk kami. Bapak Ibu orang tua, teman-teman di manajemen dan seluruh Anda sekalian, program Al-Quran adalah
program yang paling utama. Kenapa? Karena ini adalah ruh dari seluruh aktivitas yang ada di SMP Islam Atirah Makassar. Dari seluruh jam pelajaran yang ada di SMP Islam Atirah Makassar, pembelajaran Al-Quran dan agama Islam adalah mata pelajaran yang paling banyak jumlah jamnya. Dalam hal ini ada 9 jam pelajaran dari seluruh total jam pelajaran yang ada di SMP Islam Atirah Makassar. Jadi memang kita fokus utama adalah pembelajaran Al-Quran. Dan untuk hal tersebut banyak program yang sudah kami laksanakan. Dan kalau Bapak Ibu mengingat, dulu waktu mereka kelas 7 kita ada jaminan mutu. Satu, berkenaan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah tartil membaca Al-Quran. Yang kedua, hafalan bertambah minimal 1 juz. Dan di kesempatan ini kami ingin melaporkan, alhamdulillah kami sudah melaksanakan tugas kami di sekolah. Kenapa ada yang progresnya berbeda? Ada yang cuma 1 juz, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Karena yang kami lakukan di sekolah tentu sama kepada semua, disesuaikan dengan kompetensinya. Tetapi tidak cukup hanya di sekolah. Itu harus ada murojaah di rumah. Tidak bisa kalau di sekolah saja. Kenapa? Karena SMP Islam Atirah Makassar bukan sekolah yang khusus belajar benar-benar Al-Quran saja. Ada mata pelajaran yang lain, belum kegiatan kokurikulernya, belum kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang memang budaya atau value di keluarganya itu di rumah ada waktu-waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada beberapa keluarga yang memang anaknya diinisiasi untuk menyetor hafalan di waktu-waktu tertentu di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, sehingga ada progresnya yang lebih daripada yang lain. Tapi kami bisa pastikan bahwa selama mereka 3 tahun bersama kami, insya Allah Senin sampai Jumat setiap hari pasti mereka mendengarkan ayat Al-Quran dan pasti mereka membaca ayat Al-Quran atau melafazkan ayat Al-Quran. Kadang 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman, bahkan juz ataupun 1 juz atau bahkan semua Al-Quran atau 30 juz. Yang kami bahagia juga adalah pada saat Ramadan, Ustadz Kamal, anak-anak ada yang mengalahkan beberapa gurunya, bahkan mungkin orang tuanya. Ada anak kami yang Ramadan selesai 5 juz, iya, dan itu luar biasa. Boleh berdiri yang selesai 5 juz, Alinska ya? Berapa? Khotam Quran 5 kali. Alinska ya? Boleh berdiri Alinska? Kalau Resa berapa nak? Berapa kali khotamnya? 3. Jadi ada, terima kasih, ada 5, ada 3. Hampir semuanya 1 kali khotam itu pasti. Dan ini dikawal tentu oleh Bapak Ibu orang tua juga. Dan ini sudah menjadi budaya baik di siswa maupun di guru-guru. Jadi seluruh proses atau kegiatan atau program itu dilakukan agar mereka cinta kepada Al-Quran. Agar mereka tidak nyaman kalau tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari. Makanya tema kita pada hari ini mengambil 1 keutamaan dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran insya Allah akan menjadi jalan kita menuju surga. Baik yang membaca, yang mengajarkan, dan semua yang terlibat dalam proses ini. Bahwa Al-Quran insya Allah di hari kiamat nanti akan menjadi penolong kita semuanya. Akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Tentu kami Bapak Ibu guru yang sudah mengajarkan mereka berharap ini menjadi jalan kami menuju surga. Semoga yang kami ajarkan selama ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir di kesempatan ini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua. Jikalau dalam proses 3 tahun ini, terutama berkenaan dengan pembelajaran Al-Quran ataupun pembiasan-pembiasan Islam, ada hal yang kurang berkenan, di luar dari ekspektasi, saya pengennya harusnya 8, tapi yang kami lakukan 7, atau Bapak Ibu berharap 10, kami melakukan 9, kami manusia biasa, tapi kami sudah meyakinkan diri dan meyakinkan di tempat ini bahwa kami sudah melaksanakan semaksimal mungkin yang sudah kami rencanakan dan upayakan. Bahkan di kelas 9 itu kami ada kedai Al-Quran untuk anak-anak supaya bisa tamat dengan tartil dan bisa menghafal minimal 1 juz. Dan
Alhamdulillah, terima kasih Ananda sekalian karena sudah mengikuti seluruh prosesnya. Walaupun dalam proses tersebut kadang-kadang wali kelas mesti agak tinggi nadanya. Ada yang suka dimarahin enggak karena enggak masuk kedai? Ada yang suka dimarahi kalau enggak masuk kedai? Ada Bu Nani? Oh, ada yang angkat tangan. Jadi kalau kata Ustadz Kamal, enggak apa-apa Ji, dicubit-cubit sedikit kalau untuk dipaksa menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tapi kami tidak pernah cubit Bapak Ibu. Jadi di ini Ji, di apa namanya? Diseret, diseret untuk dia bisa mengikuti kedai. Alhamdulillah progresnya bagus. Terima kasih Ananda kelas 9 angkatan Finforsa. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, mungkin orang tua kita, mungkin om, tante, sahabat kita, ataupun orang-orang tercinta kita. Kita doakan semoga diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan. Dan di momen ini Ibu Nila juga ingin mengajak kelas 9 karena setelah hari ini kan sudah tidak ada ujiannya ya. Ke sekolah mungkin juga sudah tidak terjadwal karena full betul-betul persiapan untuk penamatan dan mungkin untuk gala dinner. Bapak Ibu mereka ada gala dinner. Jadi yang tadinya namanya prom, kami menego mereka supaya namanya berubah. Tapi belum finalisasi, tapi kami sudah menyebutnya itu gala dinner. Jadi makan malam bersama kayak farewell party begitu untuk angkatan Finforsa. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, sampai hari ini masih ada yang belum mendapatkan izin dari orang tua, dan itu pilihan dari orang tua, tetapi kami memang berharap mereka bisa berbahagia bersama begitu. Jadi kalau ada orang tua yang masih ragu, nanti seperti apa acaranya dan sebagainya, boleh tanya ke wali kelasnya supaya membantu anak-anak menjelaskan bahwa di sana kegiatannya A, B, C, D, E. Kami sudah ada pakem-pakem yang mereka tidak boleh langgar. Kapan dilanggar? Ijazah tidak diberikan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu boleh bertanya kepada Bapak Ibu wali kelas. Pekan depan insya Allah kami akan melaksanakan tahlilan dan membaca Al-Quran bersama, khatamkan Quran untuk anak kami yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Semoga Ananda kelas 9 berkenan hadir, nanti waktu, jamnya kapan akan diinformasikan. Begitu ya Ustadz Musawir? Ya insya Allah. Baik, demikian sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.